Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya Surya MS Trade and Investment. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan update technical update untuk Matic. Temanya adalah consolidation after flying atau konsolidasi setelah dia terbang dan pantau area pullback. Oke teman-teman, sebelumnya saya sampaikan teman-teman mesti berhati-hati bahwa saya tidak terima titip dana trading. Yang kedua, hati-hati grup channel palsu mengatasnamakan MS Trade and Investment ataupun mengatasnamakan Surya ataupun plesetan-plesetannya yang mirip-mirip seperti itu. Kemudian teman-teman juga hati-hati adanya komen palsu di channel YouTube saya yang mengatasnamakan Surya, mengatasnamakan MS Trade, menggunakan komen tersebut untuk mengajak Anda berkomunikasi lewat sosial media WhatsApp, kemudian Telegram atau yang lainnya. Intinya mereka mau jual jasa seperti titip dana trading ataupun jual jasa konsultasi seperti itu. Sekali lagi, saya tidak menjalankan itu semua. Saya hanya memiliki channel di sini, teman-teman ya. Untuk sementara komunikasi di grupnya sebenarnya ada, tapi saya suspend karena kesibukan saya. Oke teman-teman, di sini yang mau saya update adalah Matic. Ya. Sekali lagi saya sampaikan untuk teman-teman bahwa untuk support atau resist itu berlaku area ya. Jadi bukan di dalam satu hal yang mutlak, misalkan dalam nilai yang mutlak seperti itu. Jadi di sini untuk Matic ini kemarin kan dari puncaknya di sekitar 40.000 di sini ya, terus kemudian dia turun. Tuh sudah membentuk swing low dan sudah naik menembus resistan di 18 ribuan, kemudian di 22. Waktu itu saya analisa adanya selling climax di sekitar 18.000 ya, di sini. Kemudian sudah berhasil menembus di retracement 18.000 itu, sudah berhasil juga menembus di 22.000, ini resistan juga, di 25.000, di 29 ya. Bahkan di hari pertama yaitu udah di 29 juga ya. Kemudian lanjut lagi sampai sekitar 33. 33 itu kemarin ya, sampai high-nya adalah di sekitar 35. Nah, teman-teman, yang saya sampaikan tadi bahwa untuk support resistan ini sudah saya perbesar angkanya supaya teman-teman bisa melihat. Support resistan itu berupa area teman-teman ya. Jadi berilah toleransi sekitar ya mungkin 2-5%. 2-5% nilainya tidak persis di yang saya sebut itu karena apa? Karena namanya support resist itu adalah area. Jadi bukan suatu garis mutlak di situ. Jadi kalau teman-teman mau ngantri barang juga di support sekian kayak gitu, teman-teman juga antrinya jangan di titik pas itu, tapi kalau bisa dipecah. Teman-teman mau antri 10 juta di support, misalkan mau antri 10 juta di support, misalkan ya 18.000. Pada waktu masih di bawah dulu ya, misalkan seperti itu. Maka teman pecah aja 10 juta itu tadi tepat di 18.000. Itu teman-teman kasih misalkan 2,5. Kemudian di 18.500 teman-teman kasih misalkan 2,5 juta, kemudian di 17.500 teman-teman kasih seperti itu. Intinya karena merupakan satu area, maka teman-teman bisa sebenarnya menyebar beberapa order di area situ, seperti itu. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi jangan salah paham bahwa support resist itu bukan berupa satu titik tapi berupa area. Jadi kalau saya sebutkan 18.000 itu teman-teman bisa gunakan 17.000 sampai 19.000. Kalau 22.500 berarti sampai dari 21.500 sampai 23.500 boleh. Seperti itu. Kenapa? Karena pada prakteknya nanti ketika teman-teman bawa itu ke time frame yang lebih pendek akan kelihatan bahwa sebenarnya areanya itu ya tidak mutlak seperti itu. Oke teman-teman, untuk saat ini, untuk Matic ini setelah dia dari dasar, ini daily ya. Di sini dia terbang, candle ini percaya diri, candle ini juga hammer, candle ini juga masih naik. Candle hari ini sebenarnya sempat turun tembus di retracement 29 sampai sekitar 27.
Tetapi mantul lagi. Sekarang adalah di sekitar 31.500. Kalau kemarin saya analisa di sekitar 33. Ini ada pertanyaan nih. Bisa nggak Matic hari ini atau bisa nggak Matic ke 20.000 lagi? Sebenarnya mau ke berapapun bisa. Mau turun, mau naik bisa. Tetapi kita melihat hal tersebut adalah dari tanda-tanda yang ada ya. Kalau kita lihat seperti ini, candle-candlenya percaya diri. Candle kedua percaya diri naik. Candle ketiga percaya diri naik. Candle keempat hari ini turun tapi percaya diri naik. Kalau teman-teman lihat, candlenya yang bullish cukup ekstrim hanya di sini aja. Hanya di sini dan di sini. Selebihnya untuk Matic ini tidak ada candle yang bentuknya ekstrim. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari candlestick, buyer ini lebih menguasai Matic ini daripada sellernya. Jadi kalau melihat kondisi seperti itu, kayaknya susah untuk turun. Itu yang pertama dari analisa candlestick. Yang kedua, teman-teman, ini dari ilmu Fibonacci ya. Ini saya geser dulu. Dari ilmu Fibonacci, bila ini adalah swing high, oke, saya geser dulu. Oke, saya jelaskan secara Fibonacci ya. Bila ini adalah swing high, bila ini adalah swing low, kemudian ketika kita tarik dari swing high ke swing low, ya anggap aja barangnya adalah kenaikannya seperti ini ya. Ini chart grafik ya. Terus turunannya seperti ini. Nah, misalkan seperti ini. Nah, terus dia di sini dia udah membentuk swing low, di sini swing high. Sehingga kita bisa tarik Fibonacci-nya seperti ini. Nah, terus misalkan ceritanya ini ini barang sudah mulai kok naik seperti ini misalkan. Ya kita anggap seperti ini. Nah, misalkan nih testing lagi seperti itu. Nah, teman-teman, di dalam Fibonacci itu biasanya sih ya ada satu kebiasaan yang cukup dihafal. Kalau koreksi turun ke bawah, terus kemudian selama dia mulai naik itu, dia masih di area ini masih spekulatif buy. Ya, jadi di sini ini masih spekulatif buy. Banyak orang masih nggak berani masuk di sini. Kenapa alasannya? Belum confirm. Mereka akan masuk di sini ketika harganya sudah confirm. Tetapi kalau saya pribadi, saya sih memecahnya teman-teman. Sebagian saya masukkan di sini, sebagian di sini, sebagian kadang di sini. Jadi harga saya tetap dapat base bawah. Itu adalah teknik hybrid. Ya, artinya saya nggak ketinggalan barang dan saya harganya juga masih tetap ngebase ke bawah. Nah, yang pertanyaan tadi, Pak, bisa nggak Pak, ini barang kan udah turun nih, udah naik nih. Udah naik sampai sini nih. Bisa nggak turun ke 20.000? Kalau kita lihat candle dari Matic di sini, kayaknya agak susah. Yang pertama ya, dari candle agak susah. Yang kedua, di dalam Fibonacci ini teman-teman, di dalam Fibonacci ini, biasanya kalau sudah di area confirm di sini teman-teman, dengan dorongan volume di sini, itu biasanya jarang dia akan turun lagi. Itu biasanya kalau udah sekitaran 50 ini jarang dia akan lebih murah lagi. Biasanya loh ya. Jangan jadikan omongan saya ini sebagai mutlak, tapi teman-teman lihat kondisinya. Kalau kondisinya candlenya juga oke, dan di sini ada dorongan volume pas dia break, biasanya sih jarang akan turun lagi. Kecuali Bitcoin turun dalam. Bitcoin turun dalam kemarin seakan-akan nggak ada yang kuat ya kan, semuanya ikut koreksi. Nah, kalau strategi seperti ini gimana Pak? Ini ngelihat barang Matic udah naik seperti ini, padahal saya pengen, ya sebenarnya gini. Sebenarnya kalau udah tinggi gini ya agak ini juga ya riskan. Artinya kan ini juga sudah hampir, Matic ini kan juga sudah hampir di high-nya. Nah, kalau teman-teman yang telat, kalau mau masuk, lah saran saya kalau mau masuk sih nggak ada yang larang gitu loh. Ya cuman saran saya kalau mau masuk ya usahakan yang pertama di supportnya. Yang kedua, ya kalau pas breakout.
Tetapi mesti ada volume ya. Kalau breakout mesti ada dorongan volume. Kalau di support itu ya biasanya sih kalau konsolidasi di support itu supportnya volumenya kecil. Tapi kalau breakout yang valid pasti didukung volume. Jadi teman-teman bisa antri di supportnya. Supportnya mana Pak? Ya supportnya yang saya lingkarin ini support. Jadi resistan awalnya kalau sudah ditembus dia akan menjadi support. Ya, jadi yang saya lingkarin ini boleh teman-teman catat itu area-area resistan yang sudah menjadi support kalau sudah ditembus. Jadi kalau support ini artinya teman-teman masuknya pada saat pullback. Apa pullback Pak? Pullback itu testing support. Testing support. Jadi seperti ini ya. Jadi kalau ada barang naik, saya gambar ya. Misalkan nih udah sampai di atas nih. Misalkan udah sampai sini. Ini kan supportnya nih. Karena resistan udah di break. Maka dia bisa saja dia testing support tadi beberapa kali. Setelah dirasa cukup kuat, mantul lagi. Bisa jadi ini di testing lagi, mantul lagi. Inilah pullback. Jadi belilah pada saat pullback di support. Atau belilah pada saat break dengan volume. Seperti itu. Tetapi saya rasa untuk pembelian break dengan volume ini belum semuanya ini ya istilahnya apa ya, belum semuanya punya nyali seperti itu. Tapi dengan berjalan waktu kalau teman-teman sudah terbiasa itu akan bisa. Seperti itu. Jadi sebenarnya masih bisa kalau teman-teman mau positioning di barang seperti Matic. Tapi saran saya ya selalu money management dan resikonya kan udah tinggi. Jadi teman-teman harus ya tahu diri lah seperti itu. Jangan all in seperti itu. Jadi untuk Matic itu tadi teman-teman ya, yang saya lingkarin ini support resist. Kalau dia harganya di atasnya ini berarti masih menjadi resist. Kalau harganya udah di bawah candlenya, harganya udah di bawah ini, garisnya ini menjadi support seperti itu. Jadi kalau sekarang ya, support dari Matic adalah di 28, sekitar 28. Resistannya 33 lagi. Dan di 35, baru kemudian di 39. Nanti kalau udah naik, saya update bicara targetnya. Mesti cek dulu di volumenya juga ya teman-teman. Kalau naik, dorongan naik, breakout mesti harus ada volume. Baik, demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Yang pasti untuk Matic saat ini memang dia konsolidasi. Ya, dia ada konsolidasi, tapi masih bagus bentuknya. Memang ya, konsolidasi itu perlu setelah barang itu terbang. Itu justru bagus. Nah, teman-teman lihat konsolidasinya itu seperti ini. Nah, di dalam time frame yang lebih pendek, teman-teman bisa melihat namanya konsolidasi itu. Saya kecilkan, lebih enak seperti ini. Nah, ya kan? Jadi, dia ada konsolidasinya di area-area seperti ini. Testing support resist berkali-kali, membentuk satu area, ya konsolidasi seperti itu. Nanti juga sama, di area mendekati resist biasanya konsolidasi dulu. Nih seperti ini, mendekati support konsolidasi. Ya, mendekati support resist konsolidasi. Konsolidasi. Setiap habis kenaikan kalau ada konsolidasi, konsolidasinya berbentuknya flag, pinen ataupun symmetric triangle ataupun triangle yang lain, semuanya bagus. Tergantung bentuknya ya dan tergantung kondisi marketnya juga. Kalau market mendukung, volume oke, konsolidasi biasanya hasilnya adalah ascending seperti itu, pinen seperti itu yang merupakan satu bullish continuation atau pola naik lanjutan. Pola naik lanjutan teman-teman ya seperti ini. Konsolidasi break, konsolidasi break seperti itu. Ini juga ada ya, konsolidasi break, konsolidasi break. Dan memang konsolidasi itu diperlukan untuk suatu tren yang sehat. Demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.